Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Volumenya kurang gede speakernya. Speakernya volumenya kurang gede. Kecil. Kurang gede volumenya. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menuntut ilmu bersama di masjid ini. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari dan sedang kita pelajari mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan melalui pengajian ini menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram. Summa ila musannifatil kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man sarah Imam Sarqawi. Qadasallahu sirahum wa nawwara tariqahum wa yuli darajatihim wa atalaina min barakatihim wa amdir alaina wa karamatin fid dharaini. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina Sanila Muhammad Siratul Arif saya Urisa Saleh Saifuddin. Summa ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ihwanina wa akhwatina khususan abawai manfiatal majlis alayamin wal amwat wali sifaim wali salamatihim wali salamati dinim wa dunya wa akhrahum syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adami am kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahu wasful kidam. Ya ajaba, alangkah mengagumkan atau sangat aneh. Kaifa yadharu, bagaimana yadharu bisa nampak apa al-wujudu yang wujud fil adami di dalam yang tiada. Am kaifa, atau bagaimana yasbutu bisa tetap apal hadisu yang mempunyai sifat baru ma'aman bersama zat lau yang itu baginya wasful kidami bermula sifat kidam, sifat dahulu tanpa ada yang mendahului. Di dalam pelajaran ini Ibnu Athaillah As-Sukandari merasa heran atau aneh terhadap orang yang hidup di dunia ini sampai tidak mengenal Allah, sampai mengatakan Allah itu gaib, padahal Allah itu senantiasa hadir di mana saja, kapan saja, dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Merasakan aneh kalau di dunia ini yang nampak dunianya, alam semestanya, hatinya enggak melihat penciptanya. Padahal alam semesta itu hukumnya tidak ada. Allah itu punya sifat wujud, sifat mokalnya adam, artinya tidak ada. Jadi makhluk ini pada hakikatnya tiada pernah ada selama-lamanya. Allah itu wujud, tiada pernah enggak ada. Tapi yang terjadi, kita ini melihat makhluk sampai penciptanya hilang. Bagaimana sesuatu yang enggak wujud bisa menghilangi yang wujud? Sesuatu yang mempunyai sifat yang baru makhluk. Allah mempunyai sifat kidam, dahulu tanpa ada yang mendahului. Makhluk itu baru. Bagaimana yang baru bisa menghilangkan yang mempunyai sifat yang lama, yang dahulu tanpa ada yang mendahului? Ini merupakan suatu keanehan. Hal ini terjadi karena butanya mata hati. Faktornya dia tidak mau mengkaji ilmu keimanan, gak mengkaji ilmu tauhid. Kalau sudah begitu yang terjadi apa? Ketika dia hidup di dunia, jiwa raganya hanya untuk ngurusi makhluk, padahal makhluk itu gak ada. Ngurusi makhluk, padahal hakikatnya makhluk itu gak punya daya dan kekuatan, gak punya apa-apa, tapi disangka ada-adanya. Itulah yang dimaksud mengkultuskan makhluk. Jika hal demikian terjadi yang terus-menerus sampai mati, yang ada di dalam hatinya hanya alam semesta ini, maka sangat membahayakan ketika sakaratul maut. Dikhawatirkan akan mengunci lesannya
di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lesannya yang terucap adalah segala sesuatu yang selain Allah sesuai dengan kecintaannya. Cinta duit, mau mati nanyai duit saya yang di bank sekian, apakah udah diurusi? Tanah saya ditinggalkan di sana, bagaimana nanti kalau saya mati? Khawatir terhadap istrinya, khawatir terhadap anaknya, khawatir terhadap harta bendanya. Hatinya belum bisa hilang ketergantungan kepada selain Allah, sehingga lesannya bukan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu merupakan miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Akan tetapi kita mengucapkan kalimat tersebut, kalau enggak timbul dari hati yang tulus, hati yang jernih, hati yang bercahaya, hati yang bertauhid, maka susah mengucapkan kalimat tersebut. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hatinya meyakini la maujuda illallah, enggak ada yang wujud hakiki kecuali Allah. Hatinya meyakini la haula wala quwata illa billah. Apa kata Rasulullah? Man kana akhiruhu la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Oleh karena itulah kita melatih ngaji begini. Harapannya mudah-mudahan nafas saya yang terakhir dan saya dalam kondisi ngaji, rajin sholat. Mudah-mudahan nafas yang terakhir ketika melakukan sholat, lagi zikir, rajin zikir. Mudah-mudahan yang terakhir itu zikir. Amalan-amalan kebaikan itu kita biasakan. Harapannya nanti ketika ajal datang mudah-mudahan pas itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, almarhum aman ahabba alaih. Seseorang itu akan digiring bareng orang yang dicintai. Apa yang dicintai itu? Kalau kita senang ngaji, insya Allah mati nggak jauh dari ngaji. Senang zikir, mati nggak jauh dari zikir. Senang ibadah, mati nggak jauh dari ibadah. Tapi kalau kita senang selainnya, ya mati nggak jauh dari selainnya. Itu tergantung kebiasaan. Orang yang kesandung biasanya membaca innalillahi, ketika kesandung refleks lesannya innalillahi. Orang yang membiasakan makan baca doa, enggak baca doa rasanya kayak kehilangan. Maka jadikanlah kebaikan-kebaikan itu suatu kebiasaan sehingga nanti refleks. Ya ajaba kaifa yadharul wujud fil adam. Alangkah mengagumkan bagaimana sesuatu yang wujud bisa nampak di dalam ketiadaan. Alam semesta itu enggak ada. Yang dimaksud enggak ada itu semuanya itu milik Allah. Yang mewujudkan Allah, yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan Allah, yang ngasih manfaat Allah, yang ngasih bahaya Allah. Semuanya itu muncul dari Allah. Tapi kita melihat alam lupa kepada Allah. Ini aneh. Bagaimana Allah itu punya nama An-Nur, zat yang maha terang. Sedangkan makhluk itu zulmah, gelap. Bagaimana yang gelap bisa menghilangkan yang terang? Padahal setiap sesuatu yang terang pasti. Padahal ketika ada terang, gelapnya mesti hilang. Loh. Li'anal adama zulmatun. Sesungguhnya yang tiada itu zulmatun, gelap. Gelap itu artinya enggak wujud. Walam taku min qablu syai'an, asalmu kamu tidak berupa apa-apa, ya enggak wujud apa-apa, ya enggak punya apa-apa. Alam semesta ini berasal dari gelap.
dari nggak ada kemudian diwujudkan oleh Allah menjadi ada, dan adanya itu jelas total miliknya Allah. Wal wujudu nurun, sifat wujud itu adalah nurun, cahaya. Wa huma diddani la yastami'ani, sifat wujud sama sifat zulmah gelap itu sesuatu diddani yang berlawanan, antonim. La yastami'ani, tidak bisa kumpul keduanya. Gelap sama terang itu nggak bisa kumpul. Hati manusia itu oleh Allah diciptakan satu hanya untuk mengingat yang maha satu. Kalau mengingat Allah nggak boleh selain Allah ikut-ikutan diingat dalam hati. Kenapa? Karena Allah itu nggak boleh disekutukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dengan sifat esanya Allah nggak ada yang mensekutui. Loh, kalau sampai orang itu hatinya ingat Allah sama ingat makhluk, itu berarti ketauhidannya belum sempurna. Karena Allah itu maha, yang maha itu mensirnakan yang enggak maha. Makhluk itu enggak punya sifat maha, Allah punya sifat maha. Maha agung, maha kuasa, maha berkehendak. Bagaimana kita kumpulkan di dalam hati? Makhluk gelap, Allah an-nur. Padahal setiap ada gelap, kedatangan yang terang, pasti gelapnya hilang. Loh, hati kita ini senantiasa memadu. Ada seorang sahabat lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perihal istrinya yang disentuh siapa aja mau. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu cerai saja. Tapi cinta saya sudah sehidup semati ya Rasul. Saya nggak bisa meninggalkan. Loh, kalau kamu nerusin, ya kamu bersabarlah, nahanlah disakiti istrimu. Ketahuilah, Allah itu lebih cemburu daripada cemburunya seorang laki-laki yang kayak kamu itu. Jadi Allah itu lebih cemburu apabila ada hati sampai ada selain Allah. Nggak terima Allah, nggak mau disekutukan. Sedangkan kita senantiasa memadu hati kita ini. Salat Allahu Akbar, lesannya baca kalimah-kalimah Allah, suratul Fatihah, tapi hatinya ingat kerjaan, ingat istri, ingat seluruh problem yang tadinya nggak muncul itu jadi muncul dalam hati. Padahal kita sudah mengatakan inni wajhatu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit bumi seisinya. Tapi kita sebenarnya nggak ngadep hati kita, bohongin Allah. Sholatnya bohongin, habis sholat lo minta surga, minta hidup enak. Padahal yang digaji itu yang kerjanya jujur. Lo kerja kita itu nggak jujur kok, bohong-bohongan sholatnya, nuntut pahala lagi. Sholat yang begitu itu diterima oleh Allah, dan alhamdulillah bersyukur kita nggak dipecat, tetap dijadikan orang Islam, tetap bisa ibadah, alhamdulillah, karena Allah ngerti kebohongan kita. Tapi Allah nggak mecat. Dengar adzan hatinya masih disentuh, pengen ke masjid, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Salat kita itu bohong. Loh, karena setan, iblis itu juga nggak henti-henti untuk menggoda manusia, masuk ke dalam lubuk hati manusia. Dalam Al-Quran terangkan, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Barang siapa berpaling an dzikri rahman, dari ingat Ar-Rahman, hatinya terlepas ingat dari Allah, ingat dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitan, kukuasakan baginya setan. Fa huwa lahu qarin, setan itu menjadi teman setianya.
Setan korin itu masuk karena hati kita pas lupa kepada Allah, ingat selain Allah. Berarti yang diingat itu gelap. Gelap itu jadi sarangnya setan. Jadi iblis dan anak buahnya siap masuk ke dalam lubuk hatinya seseorang yang lupa Allah. Udah sumpah. Iblis itu sebelum menyesatkan manusia sudah sumpah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi sifat muliamu ya Allah, la ughwiyannahum, sungguh akan kusesatkan Adam seketurunannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang diberikan keikhlasan, hatinya yang bersih, yang enggak mensekutukan Allah, yang enggak bisa. Seluruh penjuru dikepung, pengen dimasukin sama setan. Sumala atiyana min baini aidihim, kemudian akan kudatangi mereka dari depan. Dari depan kok enggak bisa. Dari belakang min khalfihim, bisa lewat anak, lewat istri, supaya hati kita ini jadi hancur. Wan aimanihim, dari kanan, wan samalihim, dari kiri. Sumala tajidu aksarum syakirin, kemudian kau tidak mendapatkan hamba-hambamu yang bersyukur. Hidupnya serba ngeluh, serba kekurangan. Pagi hari bukan bersyukur, tapi hatinya ngeluh. Pagi hari bukan memandang besarnya nikmat Allah, tapi hatinya mentiadakan nikmat Allah yang diberikan. Akhirnya hidupnya menderita di dunia, menderita di akhirat. Na'udzubillah min, berlindung dari itu. Am kaifa yasbutul hadis cuma aman lawasful kitab. Am kaifa, atau bagaimanakah yasbutu bisa tetap apal hadis, sesuatu yang baru. Makhluk ini baru. Tandanya baru itu mengalami perubahan. Kita itu setiap hari mengalami perubahan, enggak terasa. Umur kita berubah enggak? Umur kita yang sekarang bukan yang kemarin. Hari yang sekarang bukan hari yang kemarin. Rambut yang sekarang bukan rambut yang kemarin. Kita nggak sadar tiba-tiba putih. Perubahannya ada. Gigi kita yang kemarin bukan gigi yang sekarang. Nafas kita yang kemarin bukan nafas yang sekarang. Kalau jatahnya nafasnya udah dikurangi, nanti kalau udah habis meninggal dunia. Tandanya berubah, setiap hari itu berubah. Kita ini tapi nggak sadar. Tiba-tiba ngaca, mukanya sudah mulai keriput, ya. Ngaca, giginya udah oklak. Gak sadar, berubah. Tandanya yang baru itu berubah. Hati kita ya terus menerus berubah, berbolak-balik. Maka dinamakan kolab, maknanya bolak-balik. Ketika hati kita bertujuan baik, jangan nunggu-nunggu nanti segera, nanti akan berubah. Tiap hari kita ini berubah. Tiba-tiba punya cucu aja dipanggil engkong, nggak sadar ya. Tapi hatinya masih ABG, kemauannya masih tinggi. Berubah, kita itu makhluk baru, setiap hari itu makhluk baru. Makanya kita ini minta kepada Allah agar setiap hari hati kita diperbarui oleh Allah dengan keimanan. Kata Rasulullah, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaruilah iman kamu sekalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tandanya yang baru itu berubah. Nah, Allah nggak pernah berubah. Loh, kalau kita nyandar sama makhluk, mengkultuskan makhluk, mengagungkan makhluk, suatu saat makhluk akan berubah, kita akan hancur melalui perubahan makhluk itu. Li'anal hadisya batilun, karena sesuatu yang baru itu batil, artinya mesti hancur. Kita di dunia ini kan hancur di alam kubur, akan dibangkitkan kembali, digiring sampai mengalami proses yang sangat panjang, perubahan-perubahan.
kehidupan. Perubahan di dunia nanti nggak sama perubahan kita di alam kubur. Di alam kubur berubah lagi. Alam mahsyar, mizan, sirat, sampai akhirnya manusia menetapi ketentuannya. Yang ahli kebaikan kembali kepada kebaikan, yang ahli kebatilan kembali kepada ahli kebatilan. Yang ahlilah yang mendapatkan rahmatnya Allah, yang bukan ahlilah yang mendapatkan siksa dari selain Allah. Makanya kita belajar ini supaya hati kita ini enggak buta. Man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, kata Allah. Man kana fi hadil a'ma, barang siapa di dunia itu hatinya buta, enggak kenal Allah, enggak kenal tauhid. Wa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat hatinya juga buta, enggak kenal Allah. Wa adallu sabila, lebih sesat lagi jalannya. Kita mati dikiranya jalan menuju raudhah, ternyata hufrah. Jalan menuju neraka dikiranya menuju surga. Kita belajar, semuanya itu belajar supaya Allah merubah terhadap perubahan yang lebih baik. Khatibnya ngomong ittaqullah, ittaqullah, tingkatkan iman takwa kepada Allah. Tapi kok imannya segitu itu aja. Apa enggak puas ngurusi dunia? Kita kumpul istri, nikah ya sudah bertahun-tahun, kumpul anak ya bertahun-tahun, ya sampai berantem, ya sampai macam-macam, peristiwanya udah panjang. Kok masih dibela saja sampai ngalahin Allah? Nyari harta benda ya segitu-gitu aja, hidupnya ya enggak kaya-kaya, malah kaya utang. Begini kaya harta, kaya utang, kaya problem. Begitu dibela saja itu. Nyisihkan waktu untuk Allah beratnya kayak mikul gunung. Problem, kita udah puas. Kumpul istri ya udah lama sampai hampir habis umurnya. Ya berantem ya pernah, bermesraan ya pernah. Anak nyayang ya pernah, tapi anaknya malah berani ya enggak sedikit. Loh gitu kok kita habiskan waktunya ngurusin itu, nggak ngaji tauhid, itu kan rugi hidup kita. Masih berat anak, berat istri, berat harta benda. Nanti kalau saya tinggal, jangan-jangan was-was hatinya. Loh kalau makhluk itu perubahan, ngadepnya sama Allah yang maha tetap, supaya ketika kita ngadep sama makhluk, makhluk dirubah oleh Allah menjadi baik. Kalau kita ngadep sama makhluk lupa Allah, lupa dalangnya, ya tersiksa. Makhluk itu rusak, binasa, hancur, batil. Ya kalau nggak bisa 24 nyala-nyalain waktu, ya kalau nggak bisa setiap hari seminggu sekali kita itu munajah, riyadhah, khulwah, menyendiri, tafakur isinya, mikir-mikir kekurangan kita apa, dosa kita seberapa banyak. Jangan keruntelan ya tiap hari sama keluarga, nggak ada habisnya. Ujung-ujungnya berantem, kabur. Wallahu ta'ala jalla, wallahu ta'ala haqqun. Allah ta'ala itu zat yang hak. Hak itu artinya nggak punya perubahan sama sekali. Kalau memutuskan sesuatu mesti bijaksana. Hak, dermawan, nggak pernah pelit. Memberi rezeki nggak pernah kekurangan. Itu Allah. Hak adanya, nggak punya perubahan sama sekali. Allah itu sayang sama hambanya. Punya sifat Ar-Rahman, sampai hambanya itu enggak ibadah kepada Allah, enggak nyembah Allah, ditunggu sama Allah. Siapa tahu nanti ketika akhir hayatnya dia tobat, kalau tobat diterima oleh Allah tobatnya. Bumi ini yang ahli maksiat sama ahli taat, banyak ahli maksiat. Tapi karena masih ada ahli taat, matahari tetap berjalan sebagaimana biasa.
bulan berjalan sebagaimana biasa, angin berhembus sebagaimana biasa, karena adanya orang-orang ahli taat. Allah hak itu nggak pernah berubah. Makanya kalau ngadep sama yang hak, karena yang hak itu nggak pernah berubah cintanya. Kalau nerima doa nggak pernah berubah, nolak. Loh, tapi kita kadang nyari yang batil, makhluk yang hancur. Kan ada lagunya Hancur Hatiku, ya kan? Wal batil la yasbutu, yang batil makhluk ini la yasbutu, enggak tetap. Makhluk itu mesti berubah. Cinta suatu saat ya berubah, sayang ya berubah, dermawan suatu saat juga berubah. Ibadah kita tuh suatu saat juga berubah. Ketika kita sudah tua, ya berubah. Tadinya mampu berdiri, nggak mampu berdiri, tapi Allah ngasih keringanan. Sholatlah sambil duduk, walaupun berdiri itu wajib dalam sholat fardu, boleh. Berubah. Sampai nanti bisa jadi kita sholat sambil berbaring, ya. Tapi solu qabla antu solu, sholatlah sebelum kamu disolati. Jangan ke masjid tinggal jenazahnya. Ketika hidup nggak pernah ke masjid, giliran mati dibawa ke masjid. Urek bumi ini. Ya jangan tersinggung yang begitu. Itu bakal semangat kita ini yang tersinggung. Lah Allah itu layas, makhluk itu layas butuh, nggak tetap, berubah setiap hari. Kalau kita nyandar sama makhluk, ngikuti perubahan terus. Tapi kalau nyandar sama Allah, biarlah jisim kita berubah. Muka kita semakin jelek, biarin. Suara kita semakin jelek, biarin. Tapi iman dan tauhid Islam jangan sampai berubah. Mohon ketetapan iman tauhid kepada Allah. Jisim silakan rusak, iman jangan ikut rusak, tauhid jangan ikut rusak. Karena itu senjata yang utama ketika kita nanti mati. Wal batil la yasbutu ma'duril haq. Yang batil alias makhluk itu enggak tetap bersama nampaknya Allah al-haq. Jadi Allah itu wujud, wujudnya Allah itu melalui alam semesta ini, termasuk alam semesta ini tadinya enggak ada, dihembusi oleh sifat wujudnya Allah, maka jadi ada. Nurnya Allah itu laksana matahari, makhluk laksana alam semesta ini. Alam semesta ini, gunung, pepohonan, semuanya itu sebenarnya gelap. Kok bisa nampak? Karena apa? Karena sinar matahari, karena cahaya matahari. Seandainya nggak ada cahaya matahari, nggak akan nampak alam ini, nggak kelihatan. Sebenarnya yang nampak itu bukan pohonnya, bukan gunungnya, bukan bendanya, tapi yang nampak sebenarnya mataharinya. Lah kita ini bisa kelihatan, bisa nampak sebenarnya karena nurnya Allah, karena sifat wujudnya Allah. Seandainya Allah gak mewujudkan kita, awal kita sperma, gak akan jadi manusia. Ya, sebelum jadi manusia kita gak berupa apa-apa. Diwujudkan awal kita sperma, dirubah jadi segumpal darah, segumpal daging, tiup roh, disempurnakan sampai jadi manusia gini. Asalnya ada nggak? Nggak ada. Kita ini semuanya total miliknya Allah. Yang dimaksud nggak ada itu wujud kita itu hakikatnya milik Allah. Maka jangan sekali-kali mengakui apapun. Kalau kita ngaku-ngaku milik kita sendiri, kullu mudda'in mumtahan. Tiap orang-orang yang ngaku-ngaku itu akan diuji sama Allah. Ngaku punya anak, nggak ngerti anak itu sebenarnya anugerahnya Allah, hadiahnya Allah yang nyiptakan, ya Allah, itu diuji sama anaknya. Kalau punya itu kita harus ngurusi masalahnya. Ya.
Tapi kalau miliknya Allah, ya kita hanya sekedar saja. Miliknya Allah kok kita yang pusing. Yang penting syariatnya ngikuti Rasulullah, hatinya berserah diri kepada Allah cukup. Kalau kita milik kita harus ngurus. Anak milik kita, ya urusin anaknya. Oleh Allah dibiarkan, coba kamu urusi anakmu, diperbudak anakmu. Banyak orang stres gara-gara anaknya. Iya, ada nggak? Nggak sedikit. Bukan ada, nggak sedikit. Orang stres gara-gara istri juga ada nggak? Nggak sedikit juga. Stres sama tetangga ya ada. Pokoknya problem lah selain Allah itu. Selain Allah itu problem batil, maksudnya problem itu. Oh, kok kita hadapi, waktu kita sampai habis buat ngurusi kayak gitu. Allah minta ngaji 1 jam gini ini ya sudah setengah ngantuk ya. Iya nggak kuat matanya itu loh. Ya nggak apa-apa, yang penting dalam forum pengajian. Nanti nggak masuk surga ya ke bawah, ini ibaratnya kendaraan yang ngantuk ya ke bawah. Ya daripada ngantuk di rumah. Jadi batil maknanya problem. Lah Allah itu al-haq, nggak pernah problem. Tapi anehnya kita milih yang problem, meninggalkan yang hak. Al-haq itu nggak pernah problem, batil problem. Masalah tiap hari. Dunia itu tempat permasalahan. Darul bala, darul imtihan, darul hurur. Dikatakan begitu bagi orang yang hatinya enggak nyandar sama Allah. Bagi orang yang nyandar sama Allah, dunia adalah sesuatu yang enggak ada apa-apanya, batil, enggak layak dihadapin. Makanya orang-orang ahlilah itu seandainya boleh milih, dia enggak betah di dunia ini. Karena harus hatinya saja yang kepada Allah, zahirnya tetap di dunia, ngikuti apa yang seharusnya dilakukan. Karena kalau kita ngadep yang problem kan harus sabar ya. Nah, sabar itu kan nahan disakiti nggak enak. Nah, kalau ke Allah disakiti orang, merasa yang menggerakkan orang itu Allah, yang menciptakan Allah, dia nyakiti ya juga izin Allah. Diri kita juga miliknya Allah, yang nemukan Allah. Akhirnya minta kepada Allah perubahan yang lebih baik, namanya al-haq. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa. Surat Al-Isra. Wa qul katakanlah Muhammad, ja'al haqqu telah datang al-haq. Al-haq itu Allah, makanya la ilaha illallah al-malikul haqul mubin. Al-malik, al-haq termasuk bagian dari asmaul husna. Telah datang al-haq wa zaqa, dan lebur apal batilu yang batil. Jadi kalau Allah itu sudah di dalam hati kita, menjadi keimanan yang kuat, maka makhluk itu sirna. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil alias makhluk ini, karena ada apa batil tu zahuqon, sirna, hancur. Lo makhluk itu sirna, hancur. Allah itu tetap. Kok kita milih yang sirna hati kita? Kalau dari kita nggak masalah, kita mau bergaul nggak masalah. Yang berbahaya itu hatinya mengitikadkan makhluk itu punya manfaat, punya bahaya, punya wujud, punya kuasa. Hatinya lupa Allah, bahwa itu miliknya Allah kesemuanya. Ya silahkan kita ini bermasyarakat, ya silahkan. Tapi hatinya jangan sampai lupa Allah. Yang menggerakkan masyarakat itu Allah, yang ngasih manfaat dan bahayanya masyarakat juga
Allah, kita juga miliknya Allah. Apa yang timbul dari masyarakat itu sebenarnya hakikatnya Allah yang menimbulkan. Jadi hatinya enggak dendam. Karena ada orang bermasyarakat itu hatinya dendam karena enggak melihat Allah. Sampai mati kadang enggak nyapa, ya, enggak saling sapa. Padahal kata Rasulullah, la yakhillu lil muslimin ayahjuru akhahu fawqa salasati ayamin. Enggak halal atas orang miskin mendiamkan saudaranya sesama Islam lebih dari 3 hari. Haram, enggak nanya karena benci lebih dari 3 hari. Itu haram. Itu malaikat rahmat enggak turun. Termasuk muslim, istri kita, anak kita itu muslim enggak? Hah? Serumah kadang kita nggak nanya sama anak istri nggak nanya kita lebih dari 3 hari, ada nggak? Nggak sedikit kan? Nah, itu malaikat rahmat tuh nggak turun bagi orang yang saling berdiam diri, nggak dirahmati, malaikatnya nggak turun, rumahnya nggak dirahmati Allah. Maka segera baikanlah, ya, nggak usah diam-diaman sampai seminggu, ya rugi sendiri, ya. Akhirnya dimasakin warteg. Mau tidur ya nggak enak, namanya orang lagi jengkel. Ya pokoknya ngalah aja lah, kalau daripada lama-lama malaikatnya nanti malaikat rahmat nggak turun, datang Pak Rahmat, bukan malaikat rahmat, datang Pak Rahmat. Terus kita ngalah aja lah daripada malaikatnya, daripada Allah memurkai, ya kan? Ngalah los, yalah saya yang salah gitu aja. Kalau kamu marah-marah ya percuma, udah terjadi mau apa? Kan gitu ya. Apakah kamu kalau marah-marah nggak nanya sama saya, apakah akan kembali yang sudah terjadi? Kan nggak juga. Nah, kalau kita nggak minta maaf, ya apa ya kembali juga nggak kembali yang sudah terjadi. Udah ditakdir oleh Allah, garis hidupnya harus seperti itu. Tapi kan kadang-kadang setannya menanamkan rasa gengsi, ya, merasa saya yang benar gitu ya. Itu namanya nggak tawadhu, nggak rendah diri. Rendah diri itu sifatnya bumi. Makanya iblis itu tadi, setan itu nggak bisa goda manusia yang arah atas sama arah bawah. Kenapa? Karena arah bawah itu arahnya orang yang tawadhu, orang yang ngalah, orang yang rendah diri. Ngerti ngalah? Ngalah itu ke Allah. Ngalah. Kalau ngawang itu ke angkasa. Ngalas itu ke hutan. Ngalah sajalah, artinya serahkan kepada Allah. Itu bahasa-bahasa yang sering kita ucapkan, kadang kita nggak ngerti. Ngalah. Ngalah itu artinya ke biarin walaupun kita benar, udah ngaku salah aja, kan nggak ada ruginya juga ya, nggak ada ruginya. Wah nanti ngelonjak, oh setan yang bilang gitu. Setannya pasti ngelonjak nanti, kamu udah injak-injak loh. Terus kita belajar hati supaya besar begitu itu belajar. Mudah-mudahan hatinya tawadhu, rendah diri, akhirnya bumi nerima kita ketika kita mati. Karena tawadhu kita itu, rendah diri kita. Kalau kata kita nggak rendah, nanti tempat kita di bumi, dikubur kok nggak mau rendah diri itu. Asalnya juga dari tanah. Pokoknya ngalah itu maknanya ke Allah. Sebenarnya kita ini benar, udahlah karena sananya ngotot, udahlah ngalah aja gitulah. Buang-buang energi, berantem terus ya, jengkel terus, sakit hati, sakitnya di sini sampai dinyanyikan gitu. Innal batila kana zahuqa. Makhluk itu mesti binasa, mesti sirna, enggak akan kekal. Fadhahiru wasabitu wal haq. Yang nampak dan yang tetap huwal haq itu adalah Allah Ta'ala. Allah itu adz-dzahir, nampak. Tandanya apa? Adanya alam semesta seisinya.
Alam semesta seisinya ibaratnya itu kursi atau meja ini. Meja ini nampak berarti menunjukkan adanya tukang. Kalau nggak ada tukang, meja ini nggak akan nampak. Wujudnya bekas kaki kuda itu menunjukkan adanya kuda. Kalau nggak ada kudanya nggak mungkin ada bekasnya. Makhluk itu asar. Ibaratnya makhluk itu kayak mejanya, itu menunjukkan adanya tukang. Meja sama tukangnya duluan mana? Hah? Ya jelas dulu tukang. Makhluk sama Allah pasti jelas dulu Allah. Nanti mejanya rusak, tukangnya belum rusak. Makhluk ini nanti hancur, Allah nggak pernah hancur. Maka nggak ada penyandaran terbaik kecuali hanya kepada Allah. Dikhianati, dirakai, ketika kita tobat Allah nerima. Nah, kalau makhluk kata dikhianati sekali udah jengkel seumur hidup, kita kok bela-bela sampai mati. Ya sekedar lah bermasyarakat, sekedar. Yang penting hatinya nggak lupa Allah. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh over. Wasyabitu wal haq, yang tetap itu adalah Allah Ta'ala lal kaunu, bukan makhluk. Kaun itu makhluk asalnya dari kun. Karena yakunu kaun. Amarnya kun. Kun firmannya kaun, ciptaannya makhluk. Maka alam itu dinamakan ayatul kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa makhluk. Zahirnya Allah melalui alam ini. Barang siapa melihat alam, lupa penggerak alam, pencipta alam, namanya buta mata hatinya. Ya belajar hati itu terus begitu. Ada angin berhembus, hatinya mengitikatkan angin gak akan wujud tanpa diwujudkan oleh Allah, gak akan berhembus tanpa dihembuskan oleh Allah. Nimpa kita, badan kita yang miliknya Allah, jisim kita yang diciptakan Allah, roh kita yang diciptakan Allah, hidup kita yang diciptakan Allah. Angin bergerak nimpa badan kita, ya yang nimpakan Allah. Masuk angin, anginnya ya miliknya Allah. Berobat, ya yang hendaki berobat ya Allah. Ya sampai seterusnya, jangan sampai tidak Allah hatinya. Berobat yang menghendaki Allah, dokter yang nyiptakan juga Allah, yang miliknya Allah. Sembuh ya karena Allah punya nama Asy-Syafi, sang penyembuh. La syifa illa syifauka, enggak ada penyembuhan kecuali penyembuhanmu Allah. Enggak ada orang itu sembuh tanpa Allah. Akhirnya berobat nilainya zikir, masuk angin nilainya zikir karena ingat Allah. Zikir rasa namanya. Terus menerus namanya sholat daim, sholatnya hati yang kekal. Wa ma bada ila wajhullah, wa ma bada tiada yang nampak, tiada nampak apa ila wajhul haqi kecuali zatnya Allah. Dimaksud wajah itu zat, yang dimaksud wajah itu badan sekujur. Itu namanya majas mursal kalau kita belajar ilmu sastra Arab. Jadi nggak ada yang nampak kecuali zatnya Allah meliputi alam semesta ini. Nggak ada yang lepas dari Allah. Ibaratnya ikan dengan lautnya. Ikan itu nggak pernah pisah dari air, kemana saja ya karena air. Loh, kita itu juga nggak pernah lepas dari Allah, kemana saja ya karena Allah, dan atas nama Allah, kebesarannya Allah. Ikan itu ya nggak boleh lepas sendiri, harus atas nama kebesarannya. Laut, ombaknya ya ombak laut, anginnya angin laut, pasirnya pasir laut, rumputnya rumput
Allah kita ini enggak, ya begitu juga kita. Jangan sampai menyandarkan sesuatu kepada alam kecuali hanya kepada Allah yang meliputi alam semesta. Innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu, apa saja itu enggak pernah lepas dari Allah. Tapi hati manusia merasa lepas. Kayak ikan sangat dekat dengan air, tapi ikan enggak bisa melihat air, enggak melihat kehadiran air, merasa gerak sendiri. Kita itu Allah itu sangat dekat sama kita, semuanya karena Allah, tapi kita kadang-kala merasa lepas hati kita itu. Bahwa ad-duhuru, zatnya Allah itu yang nampak. Nasiun min ghalabati syuhud, nasiun yang tumbuh min ghalabati syuhud, dari terkalahnya penyaksian. Fa inna idza qawala al-abdi makhalatil aqwan fi nadarihi, karena kesaksiannya hati syuhud itu, idza qawa, ketika kuat musyahadahnya hati kepada Allah, alal abdi, atas hamba, itmakhalatil akwan, maka makhluk itu dipandangan finadarihi, dipandangannya menjadi lebur, sirfania anha, sirna dari makhluk dalam satu segi bil marah. Jadi hati itu kalau sudah terus dilatih kayak begitu, nanti makhluk itu nggak ada apa-apanya, hampa, sirna. Yang ada hanya ketetapan Allah. Nanti otomatis melihat matahari gitu itu ya, tiba-tiba hatinya ya, yang mewujudkan matahari Allah, yang menimbulkan panasnya matahari Allah, nimpa kepala kita milik Allah, ngerasa panas, rasa juga miliknya Allah. Nanti akhirnya hati itu nggak ada yang nggak Allah. Itu ya dimaksud alamnya sirna, tinggal ketetapannya Allah. Jadi yang dimaksud sirna itu hatinya merasa semuanya hanya milik Allah. Matahari nggak bisa bergerak sendiri, kok gerak? Yang menetapkan geraknya Allah. Diam, yang menciptakan diamnya Allah. Kaya, yang menetapkan kayanya Allah. Miskin, yang menetapkan kemiskinannya Allah. Akhirnya menjadi hamba yang hatinya terus menerus musyahadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya, kita tutup. Yang penting istiqomah ngaji. Dengan ngaji kita berdoa, mudah-mudahan dengan barokahnya kitab Al-Hikam ini Allah apa? Memberikan senjata kita iman tauhid, iman ma'rifat, iman kamil mukamil, hidup istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, karena Allah mudah-mudahan juga ditolong oleh Allah bi barakatil Fatihah.